Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Kesiapan dan Tingkat Kunjungan Wisatawan Objek Daerah Wisata di Kawasan Latar Belakang Penelitian. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan terus menyebar ke seluruh belahan dunia. Di tengah pandemi global COVID-19, seluruh golongan masyarakat merasakan dampaknya. Pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia. Semenjak pandemi COVID-19 dan diberlakukannya lockdown, kegiatan pariwisata di Indonesia serasa mati. Bali merupakan destinasi wisata yang paling terkenal di Indonesia, akan tetapi kegiatan pariwisata di Bali tidak merata secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan pembangunan. Ketimpangan terjadi antara Bali Utara dan Bali Selatan. Dan kegiatan pariwisata sebagian besar berada di kawasan Bali Selatan. Kabupaten Buleleng tidak kalah menarik dari segi potensi pariwisata jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali. Kabupaten Buleleng memiliki 3 kawasan pariwisata, yaitu kawasan pariwisata Batu Ampar, kawasan pariwisata Air Sanih, dan yang terakhir adalah kawasan pariwisata Lovina. Kawasan pariwisata Lovina merupakan kawasan pariwisata yang paling terkenal di Kabupaten Buleleng sekaligus menjadi ikon dari Kabupaten Buleleng. Terdapat beragam objek daerah wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di kawasan pariwisata Lovina. Seiring berjalannya waktu dan kondisi perekonomian masyarakat semakin menurun, akhirnya pemerintah memberikan kelonggaran mengenai PSBB dan mulai mengenalkan new normal. New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Menyikapi hal itu, Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran nomor 3355 tahun 2020 pada 5 Juli 2020 tentang protokol tatanan kehidupan baru di sektor pariwisata. Maka kegiatan pariwisata Bali telah resmi dibuka. Di masa new normal ini, objek wisata yang berada di kawasan pariwisata Lovina akan mulai menyesuaikan dengan peraturan di masa new normal. Dari hal ini terjadi fenomena kesiapan masing-masing objek daerah wisata dan tingkat kunjungan wisatawan objek daerah wisata di kawasan Lovina pada masa new normal. Identifikasi masalah. Pandemi COVID-19 melumpuhkan industri pariwisata di Bali. Sebagai upaya memulihkan perekonomian masyarakat, Gubernur Bali mengeluarkan surat edaran nomor 3355 tahun 2020 pada 5 Juli 2020 tentang protokol tatanan kehidupan baru di sektor pariwisata. Maka kegiatan pariwisata di Bali telah resmi dibuka. Dari hal ini terjadi fenomena kesiapan masing-masing objek wisata dalam menghadapi new normal dan tingkat kunjungan wisatawan objek wisata pada masa new normal. Pembatasan masalah. Permasalahan hanya berkaitan dengan kesiapan objek wisata menghadapi new normal dan tingkat kunjungan wisatawan objek wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan permasalahan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan masing-masing objek wisata di kawasan pariwisata Lovina dalam menghadapi new normal. Yang kedua, bagaimana tingkat kunjungan wisatawan objek wisata di kawasan Lovina menghadapi masa new normal. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan kesiapan dengan tingkat kunjungan wisatawan masing-masing objek wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi kesiapan masing-masing objek daerah wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi tingkat kunjungan wisatawan objek daerah wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Dan yang ketiga adalah untuk menganalisis hubungan antara kesiapan dengan tingkat kunjungan wisatawan di masing-masing objek daerah wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian pada penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperkaya kajian ilmu pada bidang ilmu geografi pariwisata. Praktis, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dipakai acuan untuk penelitian yang serupa di tempat lainnya. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan referensi kepada masyarakat terkait kesiapan dan tingkat kunjungan wisatawan objek daerah wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam menyusun kebijakan terkait untuk dapat lebih cepat memulihkan kondisi pariwisata pada masa new normal. Landasan teori, pengertian pariwisata. Menurut Yoti 1985, dalam buku Bagus Aryana 2016 mengemukakan bahwa pariwisata merupakan keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan tinggalnya orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara dan tidak ada hubungan dengan pencarian nafkah.
Pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata menurut Lipper 1990 merujuk pada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pariwisata lebih berfokus kepada manajemen atau pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang, mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan objek wisata agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di kawasan Pariwisata Lovina, Kabupaten Buleleng. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah kesiapan dan tingkat kunjungan wisatawan, dan untuk subjek penelitian ini adalah objek daerah wisata yang ada di kawasan Pariwisata Lovina. Populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis populasi, yaitu populasi wilayah dan populasi individu. Populasi wilayah dari penelitian ini adalah objek wisata yang terdapat di kawasan Lovina dengan jumlah 6 objek wisata yang terdiri Pantai Penimbangan, Pantai Lovina, Situs Buddha Kali Bubuk, Krishna Fantastic Land, Krishna Water Sport, dan objek dari wisata Desa Tua Tigawase. Populasi individu pada penelitian ini adalah pengelola atau pengurus di masing-masing objek daerah wisata yang terdiri dari HRD, Ketua Pokdawres, Kepala Desa atau Wakil Sekretaris Bendahara, dan anggota atau staf yang dianggap mampu memberikan informasi sehingga dijadikan sebagai informan kunci pada penelitian ini. Sampel penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel persistent sampling. Pengambilan sampel dilakukan kepada wisatawan, yaitu berjumlah 20 wisatawan yang berkunjung ke objek daerah wisata pada masa new normal. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini yaitu mengenai data kesiapan dan tingkat kunjungan wisatawan objek wisata kawasan Lovina pada masa new normal yang bersumber dari hasil wawancara dengan wisatawan dan informan wiki. Sedangkan untuk data sekunder itu merupakan data fisiografis wilayah, iklim, demografis, dan objek daerah wisata di kawasan Lovina. Sumber dari data tersebut adalah instansi terkait. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama dan kedua mengenai tingkat kesiapan dan tingkat kunjungan wisatawan objek daerah wisata di kawasan Lovina pada masa new normal dapat diolah menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Untuk permasalahan masalah yang ketiga mengenai hubungan tingkat kesiapan dengan kunjungan wisatawan di masing-masing objek daerah wisata di kawasan Lovina dapat diolah dengan menggunakan teknik analisis korelasi kenal tahu. Hasil dan pembahasan kesiapan masing-masing objek daerah wisata di kawasan Pariwisata Lovina pada masa new normal. Yang pertama adalah Pantai Penimbangan. Pantai Penimbangan pada masa new normal dibuka pada bulan September tahun 2020. Sudah tersedia sarana cuci tangan hand sanitizer di beberapa titik Pantai Penimbangan yang ini tersebar di sebelah barat dan timur. Pelaku usaha juga sudah menyediakan sarana cuci tangan dengan baik di masing-masing tempat usaha mereka. Pantai Penimbangan mengikuti jam operasional COVID-19 yakni mulai pukul 8 pagi hingga pukul 22 WITA. Kawasan Pantai Penimbangan ini merupakan kawasan wajib masker. Yang kedua adalah Pantai Lovina. Pada masa pandemi, Pantai Lovina tidak ditutup untuk umum. Tersedia fasilitas protokol kesehatan COVID-19 seperti sarana cuci tangan, hand sanitizer dengan baik dan lengkap. Pelaku usaha wisata juga menyediakan sarana protokol kesehatan COVID-19. Jam operasional Pantai Lovina yakni dimulai dari pukul 8 hingga pukul 22 WITA. Kawasan pantai ini merupakan kawasan wajib masker. Situs Buddha Kali Bubuk. Pada masa pandemi, Situs Buddha Kali Bubuk tidak ditutup untuk umum, tetapi pada masa new normal tidak terdapat fasilitas protokol kesehatan yang memadai di Situs Buddha Kali Bubuk. Kawasan ini merupakan kawasan yang wajib masker. Krishna Fantastic Land. Krishna Fantastic Land pada masa new normal dibuka pada bulan Agustus 2020 pada hari Sabtu mulai pukul 16 hingga 21 WITA. Fasilitas protokol kesehatan COVID-19 di Krishna Fantastic Land sangat baik. Kawasan ini merupakan kawasan wajib masker. Seluruh karyawan maupun staf sebelum diizinkan kembali untuk bekerja sudah melalui pengecekan kesehatan. Krishna Water Sport. Krishna Water Sport pada masa new normal dibuka pada bulan Desember 2020 pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dengan jam operasional mulai pukul 11 hingga pukul 18 WITA. Penutupan atraksi air Krishna Water Sport
diberlakukan pada bulan Februari 2021. Bulan Februari 2021, Krishna Watersport hanya membuka restoran saja pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 12 hingga pukul 21 WIB. Fasilitas protokol kesehatan yang dimiliki oleh Krishna Watersport sangat lengkap dan baik. Kawasan ini merupakan kawasan wajib masker. Desa Tua Tigawase. Desa Tua Tigawase memiliki 3 objek wisata, yakni yang pertama objek wisata Kubu Alam, Gula Merah, dan Anyaman Bambu. Pada masa pandemi, Desa Tigawase tidak menutup kunjungan wisatawan ke objek wisata mereka. Fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing objek wisata di Desa Tigawase ini cukup baik. Kawasan ini merupakan kawasan wajib masker, di mana wisatawan yang ingin mengunjungi desa tersebut harus memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Pembahasan objek dan wisata kawasan pariwisata Lovina secara keseluruhan siap menghadapi masa new normal dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda di masing-masing objek wisata. Tingkat kesiapan yang berbeda dipengaruhi oleh faktor internal dari pengelola masing-masing objek wisata. Objek dan wisata Pantai Penimbangan memiliki kesiapan dengan tingkat kesiapan siap. Pantai Lovina sangat siap, situs Buddha Kalibuk kurang siap, Krishna Fantasy Lake cukup siap, Krishna Watersport cukup siap, dan Desa Tua Tigawase memiliki tingkat kesiapan yaitu siap. Berikut merupakan peta sebaran kesiapan objek dan wisata di kawasan pariwisata Lovina. Tingkat kunjungan wisatawan masing-masing objek wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Yang pertama adalah objek dan wisata Pantai Penimbangan. Pantai Penimbangan mengalami fluktuasi pada jumlah kunjungan wisatawan. Pantai Penimbangan memiliki jumlah wisatawan tertinggi, yakni pada bulan April 2021 dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 3.480 orang, dan jumlah kunjungan wisatawan terendah terjadi pada bulan November 2020, yakni hanya mencapai angka 1.590 orang. Penghasilan per bulan pada masa new normal Pantai Penimbangan yakni berkisar antara 4 juta hingga 6 juta. Yang kedua adalah Pantai Lovina. Sama sehalnya seperti Pantai Penimbangan, Pantai Lovina juga mengalami fluktuasi mengenai kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan terendah terjadi pada bulan Juli 2020, yakni hanya 67 orang, dan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi Pantai Lovina terjadi pada bulan September 2020, yakni mencapai 216 orang. Penghasilan per bulan dari Pantai Lovina yakni berkisar antara 300.000 hingga 600.000. Situs Buddha Kalibuk. Menurut hasil temuan di lapangan, kunjungan wisatawan semenjak bulan Juli 2020 hingga Mei 2021 belum tercatat adanya kunjungan wisatawan di situs Buddha Kalibuk. Menurut data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, dari tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak terdapat kunjungan sama sekali di situs Buddha Kalibuk. Krishna Fantasy Land. Krishna Fantasy Land pada masa new normal mengalami jumlah kunjungan wisatawan yang berfluktuasi. Kunjungan wisatawan terendah terjadi pada bulan Agustus 2020, yakni hanya mencapai 269 orang, dan tertinggi terjadi pada bulan April 2021, yakni mencapai 750 orang. Penghasilan per bulan pada masa new normal Krishna Fantasy Land yakni berkisar antara 3 juta hingga 15 juta. Krishna Watersport. Krishna Watersport juga mengalami fluktuasi mengenai kunjungan wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan terendah Krishna Watersport terjadi pada bulan Mei 2021, yakni hanya mencapai 153 orang, dan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2021, yakni mencapai angka 312 orang. Penghasilan per bulan pada masa new normal Krishna Watersport adalah 600 hingga 1.300.000. Desa Tua Tigawase. Menurut hasil temuan di lapangan, wisatawan yang mengunjungi Desa Tua Tigawase sebagian besar adalah wisatawan mancanegara. Pada masa new normal, yakni mulai dari bulan Juli 2020, Desa Tigawase tidak terdapat adanya kunjungan wisatawan. Pembahasan tingkat kunjungan wisatawan objek wisata kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal mengalami fluktuasi kunjungan wisatawan pada 4 objek wisata, dan terdapat 2 objek wisata yang tidak memiliki jumlah kunjungan wisatawan pada masa new normal. Objek wisata Pantai Penimbangan merupakan objek wisata di kawasan Lovina dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi, yaitu mencapai 22.415 orang, sedangkan objek wisata dengan kunjungan wisatawan terendah adalah objek wisata situs Buddha Kalibuk dan Desa Tua Tigawase. Kunjungan wisatawan di kawasan pariwisata Lovina lebih tinggi pada hari-hari tertentu seperti hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan hari raya umat beragama.
Berikut merupakan peta sebaran tingkat kunjungan wisatawan objek wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Hubungan antara kesiapan dengan tingkat kunjungan wisatawan objek wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Didapatkan nilai signifikansi to Thailand sebesar 0,517 lebih besar dari nilai 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan atau nyata antara tingkat kesiapan objek wisata dengan tingkat kunjungan wisatawan di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal. Diketahui nilai koefisien korelasi antar variabel tingkat kesiapan objek wisata pada masa new normal dengan tingkat kunjungan wisatawan bernilai positif sebesar 0,261, maka disimpulkan bahwa keeratan hubungan antara variabel dengan tingkat kesiapan objek wisata pada masa new normal memiliki tingkat keeratan adalah cukup. Hubungan yang positif bermakna semakin tinggi kesiapan objek wisata, maka semakin tinggi juga jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi objek wisata pada masa new normal. Kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, objek wisata di kawasan pariwisata Lovina secara keseluruhan siap menghadapi masa new normal dengan tingkat kesiapan yang berbeda di masing-masing objek wisata. Tingkat kesiapan yang berbeda dipengaruhi oleh faktor internal dari pengelola masing-masing objek wisata. Yang kedua, tingkat kunjungan wisatawan objek daerah wisata di kawasan pariwisata Lovina pada masa new normal mengalami fluktuasi pada 4 objek wisata dan terdapat 2 objek wisata yang tidak mendapatkan kunjungan wisatawan pada masa new normal. Yang ketiga adalah hubungan antara kesiapan dan kunjungan wisatawan objek daerah wisata pada masa new normal adalah signifikan, bernilai positif, dan memiliki kekuatan keeratan hubungan cukup. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.